Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut tsana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa dan khususnya santriwan santriwati Ma'had Al-Jami'ah YN Jember. Pada siang hari ini mari kita mengkaji kitab Al-Idah fi Ma'rifati Muhimmatin Nikah. Jadi Al-Idah ini mengenal begitu penting-pentingnya, di antaranya tentang nikah, pentingnya nikah. Yang masih kitab ini perlu dipelajari bagi akan memasuki pintu gerbang pernikahan. Juga bagi setiap orang yang mendambakan terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang masih single nggak usah galau ya, mending belajar hukum dan permasalahan terkait nikah. Siapa tahu dipermudah jodohnya. Jangan sampai keburu nikah tapi salah pilih pasangan. Dan nanti juga akan mendapatkan pasangan yang ahli bid'ah atau malah akadnya nggak sah, nggak tahu kewajiban pasangan diri sendiri, atau suami sering mengatakan kata-kata talak tapi dia nggak ngerti. Dan juga terkait kewajiban mendidik anak dan istri. Jadi kitab ini menjelaskan tentang pentingnya bab nikah fi ma'rifati muhimmatin nikah. Jadi panduan. Apalagi yang sudah menikah juga belajar gak rugi. Begitu pentingnya perkawinan sehingga Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan untuk mencapai legalitas syar'i sekaligus etika untuk mengkokohkan rumah tangga yang dibentuk. Sebagian dari tindakan itu diusahakan sejak pra pernikahan. Sebagian lagi harus dipenuhi saat akad nikah. Ini penting juga. Dan juga dijaga sejak selesainya akad nikah agar memudahkan jalan bagi suami istri untuk membangun rumah tangga. Sedangkan tindakan lain mesti diusahakan tatkala adanya gangguan dan goncangan terhadap rumah tangga. Karena pernikahan itu tidak lepas dari goncangan. Ada kalanya gangguannya. Kalau enggak suaminya, nanti orang tuanya baik, suaminya baik, nanti tetangganya. Kalau enggak gitu, saudaranya. Pasti ada itu. Makanya kalau kita belajar ilmu nikah, bab nikah, maka kita nanti akan menjaga hubungan dalam keluarga. Langsung saja muqaddimah di sini saya bacakan, nanti saya terjemahkan. Terus kitab ini kalau ada kumpulan dari Jam'iyah Masyari' Al-Khairiyah Islamiyah Libanon, Beirut. Nanti difotokopi. Sedangkan kalau ingin membeli, ingin membaca untuk sangu atau hadiah kado buat temen yang mau nikah, bisa kalian beli kado pernikahan. Ini karangan dari Abu Umamah yang lulusan dari Beirut, Libanon. Bisa dicari ya. Penting. Dan kalau yang mau nikah ya wajib belajar ilmu ini. Mari sebelumnya kita memulai membaca kitab ini, mari kita kirim Fatihah kepada ulama yang mengarang kitab ini.
ila asyrafin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa khususan hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumina syai'ul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa ba'du. Fa inna ma'rifata ahkamin nikahi wa ta'allumaha minal muhimmati ad-daruriyati al-wajibati ala man yuridu az-ziwaj. Sesungguhnya mengetahui hukum-hukum nikah dan mempelajarinya itu adalah di antara perkara yang penting, yang pokok, yang wajib bagi orang yang menginginkan untuk menikah. Wajib, ruri, pokok, diwajibkannya ini kalau sudah siap untuk menikah. Jadi kalau belum ingin menikah, itu belum ada kewajiban untuk mempelajari kitab ini. Belum ada kewajiban. Bu, tapi apakah nggak boleh belajar? Ya boleh. Cuma kewajibannya itu kalau sudah ingin menginginkan untuk menikah. Beda dengan ilmu akidah. Kalau ilmu akidah, seseorang sudah jatuh, dia itu balik, maka dia berkewajiban untuk mempelajari ilmu akidah, mengenal Tuhannya, mengenal nabinya. Tapi kalau bab nikah itu, ketika seseorang itu sudah siap ingin menikah, maka dia wajib untuk belajar ilmu ini. Bab nikah, baik itu kitab Qurratul Uyun, Uqudul Ijen, ya masih banyak lagi yang lainnya. Sama. Kama'rifati syuruti sihhati aqdin nikahi, seperti mengetahui syarat-syarat sahnya akad nikah. Bagaimana akad nikah itu bisa sah? Kita harus wajib mengetahui. Nanti dijelaskan di belakang. Dan perkara-perkara wa ma yafsahuhu, perkara-perkara yang bisa merusak akad nikah, kita wajib tahu. Katolaki, seperti kata tolak, harus berhati-hati. Makanya mencari pasangan itu bagi yang perempuan, mencari pasangan suami yang harus ngerti ilmu agama. Wa ma'rifati ma yajibu lizaujati ala zaujiha, dan mengetahui perkara yang wajib bagi istri atas suaminya. Harus tahu, mengetahui perkara yang wajib bagi istri untuk suaminya. Wa ma yajibu lahu 'alaiha. Begitu juga wajib mengetahui bagi suami atas hak istrinya. Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana seseorang itu wajibnya belum mempelajari kitab ini supaya tidak sampai dalam rumah tangganya itu rusak, akad nikahnya rusak. Wa dzalika anna jahla hadhil umuri wal ikhlali bima yuaddi ila mafasida minha al mu'asyarati bil haram. Supaya apa? Kita wajib mempelajari ilmu ini, mengetahui hukum-hukumnya nikah. Karena kesalahan-kesalahan, kelalaian yang bisa menjadikan bihayu addi ila mafasid, bisa mencapai berujung kerusakan dalam rumah tangga, yang sampai keduanya itu hubungan suami istri sampai jatuh kepada keharuman. Contohnya apa? Ketika suami tanpa sengaja, walaupun sengaja mengatakan kata talak, tapi dia nggak ngerti kalau itu sudah mentalak istrinya. Tentunya mereka nanti ketika berhubungan berarti hukumnya sudah haram, hubungannya sudah haram, berzina. Banyak sekali orang tidak mengerti kesalahan mereka, nggak mau belajar ilmu nikah. Maka dari itu begitu penting. Fakana aqdun nikahi yahtaju ila mazid ihtiyatin wa tasabbutin.
Maka dari itu akad nikah itu lebih membutuhkan ketelitian, membutuhkan kehati-hatian yang lebih daripada akad-akad yang lain, daripada akad ijab kabul jual beli. Kalau sama-sama butuh akad, tapi akad nikah itu lebih kehati-hatian, lebih ketelitian dalam mempelajarinya, supaya akad nikahnya itu bisa sah dan tidak berujung pada perkara yang haram. Banyak sekali orang itu mengatakan kata talak kepada istrinya sampai lebih dari 3, padahal sudah talak bain. Mereka nggak ngerti bagaimana hubungan mereka, ya tadi keharaman, zina selamanya. Na'udzubillah. Wa yakunu dzalika bi ta'allumi ahkamihi bit talaqqi min muallimin 'arifin biha wa tatbiqiha. Karena hal itu wajib kita belajar ini dengan cara belajar hukum-hukumnya nikah dengan talaki berhadapan. Ini walaupun online itu berhadapan toh, yang melihat kan langsung lihat saya talaki, tapi lebih afdol kalau kita dalam suatu forum bareng, prakteknya tahu nantinya dari seorang muallim yang arif, yang mengerti, yang siqoh, ya, yang dia percaya, yang diajarkan itu kitabnya jelas, siapa pengarangnya sampai ke Rasulullah, dan juga mempraktekkannya. Langsung belajar, langsung dipraktekkan. Banyak sekali anak-anak yang sudah belajar ilmu nikah, dikatakan udah belajar kitab Uqudul Jen, hatam, tapi nyatanya ketika sudah punya suami, ketika sudah punya istri, mereka melalaikan, nggak mau dipraktekkannya. Alhamdulillah. Jadi para jomblo-jombloan ini yang belum menikah, kalau udah siap, udah menemukan pasangan, maka diajak calonnya untuk pergi ke seorang guru yang fiqh, belajar ilmu bab nikah. Seperti itu. Wa nas'alullaha husnal khatimah wa husnal amali. Kita mohon kepada Allah supaya kita jadikan orang yang husnul khatimah dan husnul amal. Ini hanya kata pengantar, mukadimahnya. Begitu pentingnya kita belajar bab muhimmatu aqdin nikah, ma'rifatin nikah, hukum-hukumnya nikah bagi orang yang menginginkan untuk nikah. Kalau laki-laki yang belum siap untuk menikah, berarti sebaiknya dia mempelajari ilmu agama. Kalau belum siap untuk menikah, dibuat ibadah hidupnya. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jadi orang yang akhir husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya mukadimah tok iki.